adalah orang tuanya yang terlalu menuntut ya, terlalu banyak menuntut ini itu sehingga kepada siapapun khususnya lelaki otomatis dia fokus ngurus anak, dia fokus ke karir, tapi terhadap pasangan dia, artinya tentang jodoh dia. Kalau yang Felin lihat dari pembacaan tarot Felin seperti apa buat Ayu Ting Ting? Oke, kita lihat kartu karma dulu ya. Karmanya di sini adalah the creation of gaining respect for or from, yaitu artinya di sini aku lihat di sini ada sebab akibat ya. Kegagalan rumah tangganya Ayu Ting Ting juga ada sebab akibat. Sebab akibatnya itu apa? Yaitu ada campur tangan keluarga di sini aku lihat ya. Kenapa hubungannya kandas? Bahwasanya di sini juga terlalu banyak campur tangan dari keluarga Ayu Ting Ting, khususnya ayahnya ya. Jadi itu yang menyebabkan salah satu, kita lihat dari pernikahan yang pertama itu yang menyebabkan mereka berpisah adalah orang tuanya yang terlalu menuntut ya, terlalu banyak menuntut ini itu sehingga kepada siapapun khususnya lelaki otomatis dia akan berpikir dua kali untuk mendekatin Ayu Ting Ting. Artinya terlalu banyak ikut campur ya urusan percintaan si anak ini. Betul, jadi orang tuanya Ayu Ting Ting itu lebih dominan dan mendoktrin anaknya untuk artinya memberikan masukan, lu harus sebagai seorang selebriti terkenal, lu harus punya standar, lu harus begini begitu, sehingga itu berdampak kepada jodohnya beliau sendiri gitu. Pasangan itu memang sudah ada atau seperti apa? Jadi gini, kalau dari aku, kita lihat lagi tarotnya dalam hubungan percintaan seorang Ayu Ting Ting itu adalah virtual. Artinya adalah dia mencoba. Dia selalu mencoba untuk membuka hati. Dan selalu yang dia dapatkan adalah kegagalan. Karena apa ya, seperti tadi, campur tangan orang tua juga dalam hubungan asmara dan standarnya yang terlalu tinggi, akhirnya membuat para lelaki yang sudah mendekatin Ayu Ting Ting ini akhirnya mundur alon-alon, mundur teratur. Karena yang aku beberapa isu yang beredar juga bahwasanya untuk harus ada uang setiap bulan itu kalau nggak salah bernilai 200 juta uang belanjanya doang, belum uang yang lain-lain ya. Seperti kita lihat ya, mungkin kan Ayu Ting Ting ini sekarang ini kan posisinya di atas, untuk karir dia juga lagi naik-naiknya, setiap hari ada aja jobnya. Jadi kalau aku rasa dengan kehidupan Ayu Ting Ting yang sekarang ini kan apa-apa sudah ada, mau cari apa lagi? Artinya untuk ke duniawi dia memiliki semuanya, dia bisa beli apapun. Nah, untuk para lelaki istilahnya yang di atasnya dia tuh semisal ya yang lebih kaya dari dia akan berpikir dua kali, ini pasti jajannya banyak. Belum lagi yang paling dominan adalah orang tuanya yang terlalu banyak ikut campur dan menuntut ini itu untuk para menantunya ya. Kita seperti yang kita ketahui ada beberapa yang sudah mendekatin Ayu Ting Ting dan hampir menikah ternyata tidak jadi, sampai yang orang Jepang tersebut ya sudah melakukan yang namanya seremonial pertunangan segala macam. Setelah dia didoktrin minta 200 juta setiap bulan, dia berpikir dua kali. Karena gini, dalam pernikahan itu kan sesungguhnya kan wajib seorang suami memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri, tapi nominalnya berapa kan tidak bisa dipatokin. Karena ya seperti kita lihat ya, ekonomi juga saat ini banyak yang berdampak kena COVID ini kan, orang juga akan mikir dua kali nih ya. Namanya orang usaha belum tentu usahanya itu akan lancar terus, otomatis namanya orang usaha pasti ada jatuh bangunnya pasti. Nah, banyak kan ketakutan para pria mendekatin Ayu Ting Ting ya, salah satunya adalah jangan-jangan ketika nanti gue jatuh dia ninggalin gue dengan yang lain, terjadi perselingkuhan. Ya pasti jelas ya, karena itu dia. Jadi tujuannya awal pernikahan itu harus bener dulu nih ya. Kalau mau nikah tujuannya adalah lahir batin, niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah. Jangan kita dipatokin dengan nilai ataupun jumlah rupiah sekian-sekian. Nah inilah yang akibatnya menyebabkan Ayu Ting Ting sendiri secara secara alamiah adalah jodohnya tertutup karena dari diri dia sendiri pribadi dan juga keluarganya gitu. Jadi kalau untuk dia sebenarnya bukannya tidak ada yang mau dengan dia, banyak yang mau, cuman coba deh ya, artinya standarisasinya itu dihilangkan dulu.
buka hati, berpikir jernih apa sih tujuannya untuk menikah. Nah, ketika sudah ketemu tujuannya nikah itu untuk ibadah, insya Allah dia akan bisa menerima berapapun ya nafkah yang akan diberikan seorang suami, ya istri wajib menerima. Tapi kalau sudah dipatok duluan, ya siapa yang mau, otomatis kabur. Sekaya apapun orang pasti akan kabur ya gitu. Jadi khususnya untuk orang Indonesia tidak bisa distandarisasikan seperti itu, kecuali kalau memungkinkan adalah untuk menikah dengan orang luar negeri ya, yang misalnya golongan orang-orang yang kaya ya, dan itu pun juga tergantung dari beliaunya. Kalau menurut aku standarnya beliau ini ya belum bisa mumpuni untuk ketemu dengan orang-orang artinya yang luar negeri yang kaya, baru mungkin Asia ya Ayu Ting Ting terkenal. Tapi kalau untuk luar negeri mungkin orang itu juga akan berpikir dua kali, siapa lu gitu kan, kekayaan lu gak ada apa-apanya dengan gue, walaupun lu udah kaya tapi gue juga artinya gue membangun semua itu dari nol, terus lu seenak-enaknya aja buang-buang uang seperti itu. Jadi ya artinya dampak ekonomi sekarang ini juga tidak bisa dijadikan patokan untuk jodoh. Artinya kalau emang Ayu Ting Ting mau menikah bisa saja menikah, tapi turunin standar. Artinya balik lagi kepada ajaran Al-Quran ya, di mana seorang istri harus menerima ya keadaan suami dalam suka maupun duka. Berapapun yang dikasih suami ke istri ya itu yang menjadi hak kamu, jangan distandarisasikan. Selama istilahnya Ayu Ting Ting memiliki standar ya, artinya lu harus ngasih gue sekian, dipatok bandrol, otomatis itu dia akan mematok jodohnya dia juga sampai kapanpun tidak akan ada yang mau mendekat beliau. Sulit buat dia untuk dapat jodoh tuh karena itu. Jadi artinya dari dalam diri dia dan keluarga intern dia sendiri yang memang itulah yang harus diperbaikin ya selama dia pengen menikah atau mendapatkan jodoh ya. Insya Allah kalau dia mau merubah standarnya, nilai price-nya dia ya mudah-mudahan banyak, bukan yang nggak ada, banyak yang pengen mendekat beliau, cuman orang pada takut gitu loh. Sebenarnya ini bikin jodohnya jauh dong berarti ya. Betul sekali, seperti yang aku bilang tadi, standarisasi beliau ini, Ayu Ting Ting dan keluarga ini yang akhirnya menutup jodohnya Ayu Ting Ting sendiri. Seperti yang kita lihat ya, aku pernah meramalkan sesosok Ayu Ting Ting dengan Ivan Gunawan waktu itu emang sudah akan terjadi ya, kedekatan keluarga sudah, ini sudah, persiapan sudah. Akhirnya kenapa Ivan Gunawan lebih memilih Desi Ratnasari? Ya kan, berpaling. Kenapa? Padahal kita tahu bahwasanya Ivan Gunawan sekian tahun berbarengan bersahabat dengan Ayu Ting Ting sampai menunggu jawaban, dan ketika Ayu Ting Ting sudah open, sudah iya, kenapa harus mundur? Itu dia tadi. Karena faktor itu tadi ya, faktor nominalnya ini ya, artinya tidak ada seorang pun yang mau dipatok nominal, karena namanya ekonomi kedepannya rumah tangga itu bukan mainan kan Mas. Artinya rumah tangga itu adalah sesuatu hal yang sakral, tapi kalau sudah dipatok begitu, oh jangan-jangan nanti ketika gue susah gue ditinggal, istilahnya gue sakit ditinggal, dia selingkuh dengan yang lain, nikah dengan yang lain. Nah itu akan lebih menyakitkan. Jadi mereka berpikir dua kali, daripada gue nanti sakit, gue jatuh, gue istilahnya sengsara ditinggalin, lebih baik sekarang. Karena ya itu tadi, ketenaran dia juga istilahnya menjadi standar dia ya untuk memilih gitu. Jadi nah selama itu masih ada hal dominan yang lebih kepada material, itu tidak akan ketemu dengan jodohnya dia gitu. Kasihan sih sebenarnya. Sesama perempuan mungkin kalian kasih masukan buat si Ayunya, terus orang tuanya. Oke, buat Ayu Ting Ting khususnya ya, kalau emang artinya ingatlah kepada anak, karena dimanapun itu kalau sudah memiliki anak, artinya anak itu juga butuh kasih sayang seorang ayah ya, sesosok ayah. Kita mengurus anak walaupun sudah dipenuhi semua kebutuhan, tapi ada naluri seorang anak ataupun yang namanya anak semakin dewasa tuh akan semakin mencari orang tuanya ya. Seperti kita ketahui juga bahwasanya anaknya tersebut tidak diperbolehkan untuk ketemu seorang sosok ayahnya. Ini akan berdampak secara fisikis kepada anak ya di kemudian hari, di mana akan ada pemberontakan. Anak itu akan berontak untuk ketemu dengan ayahnya, dan ketika itu tidak dipenuhin oleh Ayu Ting Ting untuk bertemu, otomatis anak itu akan
ada perubahan dalam sifat atau pribadi anak. Itu ada rasa dendam, ada pemberontakan. Yang lebih menakutkan adalah kepergaulan yang tidak. Nah, ini yang harus diantisipasi, ataupun terjadinya depresi dan dehalusinasi seperti yang ada pasien aku ya, akibat dari perceraian kedua orang tuanya, kemudian saling mendoktrin anak tersebut, akhirnya sampai dia ya hampir gila gitu. Itu mudah-mudahan itu tidak terjadi ya, walaupun saat ini kita tahu siapa namanya anaknya, siapa? Bilqis. Oh ya, si Bilqis ini mendapatkan kasih sayang dari dari ibunya ya, dari mendapatkan kasih sayang dari ibunya dan nenek kakeknya, tapi itu tidak cukup ya, karena seperti kita tidak bisa membohongin naluri seorang anak, pasti akan mencari sosok bapaknya siapa, dan sebagai seorang manusiawi juga perlu mengetahui, artinya pengen juga bertemu dengan sosok ayahnya. Nah, ini yang aku takutkan adalah kedepannya secara ada pemberontakan dari seorang anak, ingin sekali bertemu dengan seorang ayahnya, mau didoktrin seperti apapun, yang namanya ada bekas suami tapi tidak ada bekas anak. Itu yang harus diperhatikan ya, jangan hanya karena ego sendiri atau merasa sudah mampu, sudah kaya, sudah bisa memenuhi, dan itu tidak baik sebenarnya ya. Dan untuk keluarganya Ayu Ting Ting juga sebaiknya ya, ini kasihan kepada anaknya, artinya kepada Ayu Ting Ting ya. Kita ketahui bahwa Ayu Ting Ting kan semakin kesana usia semakin tua nih, jangan sampai nanti tuanya beliau sendiri tuh akhirnya artinya tidak ada yang ngurusin, walaupun ya uang ya, ada uang bisa beli, bisa bayar, tapi itu tidak cukup, karena yang namanya manusia pada dasarnya adalah saling membutuhkan. Kita tuh ada yang namanya hubungan simbiosis mutualisme, di mana saling membutuhkan ya, dan sudah ditakdirkan oleh Allah bahwasanya masing-masing manusia pasti akan bertemu dengan jodohnya. Pria akan bertemu dengan wanita ya, jangan sampai menyalahi takdir ya. Artinya di sini kita balikan lagi kepada Al-Qur'an, sejatinya manusia itu bagaimana dan berprosesnya seperti apa ya. Mudah-mudahan dan aku sih berpesan jangan takabur ya, walaupun kita kaya pun jangan takabur, karena ketika kita takabur dalam sedetik saja Allah akan mengambil semua yang kita punya. Nah, ini yang harus dijaga ya. Mudah-mudahan kedepannya akan ada perubahan-perubahan dari keluarga maupun dalam diri Ayu Ting Ting sendiri untuk berpikir, dan mudah-mudahan sih aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sih akan diberikan hidayah kepada keluarga beliau ini agar lebih memahami lagi arti Al-Qur'an dan artinya untuk kehidupan sehari-harinya ya, supaya tidak takabur dan tidak terlampau jauh. Selama ini seperti kita tahu banyak komplain ataupun banyak ya, artinya kasus-kasus Ayu Ting Ting yang artinya di sini mentang-mentang dia punya uang, dia akhirnya ya sesumbar lah apalah ya yang disebutnya itu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, tapi ya mudah-mudahan kedepannya manusia sejatinya adalah milik Allah dan kekayaan itu milik Allah. Jadi jangan takabur, jangan sombong, tetap rendah hati, dan ini bisa bermanfaat. Itu aja, terima kasih banyak.